Ini saya akan memaparkan materi yang diamanahkan, ya, yaitu tafsir bil ma'thur. Sebelumnya perkenankan saya share screen. Baiklah, hari ini insya Allah kita akan sama-sama berdiskusi, ya, dengan tema tafsir bil ma'thur. Pertama-tama latar belakangnya tentu saja, ya, sebelumnya kita pernah pelajari bahwa uh, ada banyak metode, ada pendekatan, ada corak, ada juga sumber, ya. Uh, Salah satunya yaitu adalah tafsir bil ma'thur. Meskipun banyak perbedaan pendapat terkait apakah tafsir bil ma'thur ini termasuk metode atau termasuk corak atau pendekatan, ya, insya Allah juga akan kita bahas dalam makalah ini. Jadi pengklasifikasian tafsir kepada tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i merupakan pembagian tafsir yang paling dikenal dan populer di kalangan pengkaji Al-Quran. Tafsir bil ma'thur didefinisikan sebagai suatu proses penjelasan terhadap ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun perkataan sahabat. Sementara sebagian ulama yang lain memasukkan perkataan tabi'in dalam kerangka tafsir bil ma'thur meskipun mereka tidak menerima tafsir Rasulullah SAW secara langsung. Selanjutnya rumusan masalahnya yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama, apa pengertian dan kedudukan tafsir bil ma'thur dalam ilmu tafsir. Kedudukan di sini maksudnya pandangan ulama, ya, ataupun pandangan ulama tentang tafsir bil ma'thur. Lalu yang kedua, bagaimana klasifikasi tafsir bil ma'thur. Yang ketiga, bagaimana contoh tafsir bil ma'thur. Dan yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan tafsir bil ma'thur. Tentu saja tujuan penulisan ini insya Allah akan menjawab tadi rumusan masalah kita. Selanjutnya kita beralih ke tafsir bil ma'thur, ya. Sebelumnya kita akan bahas satu persatu dulu, ya, struktur katanya. Tentu saja kita mulai dengan tafsir, ya. Tafsir merupakan bentuk taf'il dari akar fassarah yang maknanya menjelaskan dan mengupas makna. Maka dari sini secara bahasa tafsir adalah sesuatu yang menjelaskan, menerangkan, dan menerangkannya bisa dengan berbagai versi. Karena lafaz yang digunakan ini taf'il atau menunjukkan makna kasir atau banyak, ya, di antara yang memiliki arti menyatakan, ada yang menyatakan artinya itu menjelaskan, ada juga yang mengartikan ini jadi apa ya, tafsir itu ada yang mengartikannya seperti menyatakan atau al-ibanah, ada juga yang mengartikan menjelaskan atau al-idharu dan membuka, al-kashfu itu. Kalau al-ma'thur sendiri yang berasal dari kata asar yang berarti bekas, ya, yakni segala sesuatu yang ditinggal oleh generasi sebelumnya, ya. Jadi kata al-ma'thur ini adalah isim maf'ul dari kata asara ya'siru atau yu'asiru asran wa asratan, yang berarti yang secara etimologi berarti menyebutkan atau nakal, mengutip, ya, memuliakan atau akrama, menghormati. Al-asara juga berarti sunnah, hadis, jejak, bekas, pengaruh dan kesan, di mana pada hakikatnya mengacu pada makna yang sama, yaitu mengikuti atau mengalihkan sesuatu yang ada pada orang lain atau masa lalu. Jadi yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur adalah keterangan atau penjelasan yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang diambil dari beberapa ayat Al-Quran itu sendiri, dari Nabi Muhammad SAW dan dari para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, bagaimana pandangan ulama tentang tafsir bil ma'thur, ya. Berbicara mengenai pemahaman para ulama, ya, terhadap tafsir ini ada beberapa pendapat
ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya tafsir bil ma'thur ini merupakan suatu cara dalam menafsirkan Al-Quran atau turukut tafsir. Jadi ulama yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Taimiyah, ya, dalam kitabnya Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Ada juga Sulaiman At-Tayyar dalam kitabnya Usul Tafsir. Ada juga yang berpendapat bahwa tafsir bil ma'thur ini merupakan sebuah metode tafsir, ya, manhaj at-tafsir. Jadi ulama yang berpendapat seperti ini itu adalah Fahd Ar-Rumi dalam kitabnya yang berjudul Usul Tafsir wa Manahiju. Ya. Lalu selain itu, ya, ahli tafsir Indonesia sendiri seperti Prof. Quraish Shihab, ya, dalam buku beliau yang berjudul Membumikan Al-Quran, kalau beliau menganggap, ya, berpendapat bahwa tafsir bil ma'thur ini adalah sebuah corak penafsiran, ya. Lain halnya dengan Nasruddin Baidan, ya, beliau mengistilahkan tafsir bil ma'thur ini sebagai sebuah pendekatan, ya, atau kadangkala hanya disebutkan sebagai bentuk penafsiran. Ya. Kemudian Ali As-Sabuni dalam karyanya yang berjudul At-Tibyan fi Ulumil Quran, ya, membagi sumber tafsir kepada 3 macam, yaitu tafsir bil riwayah atau tafsir bil ma'thur, tafsir ad-dirayah atau tafsir bil ra'yi, dan tafsir al-isyarah atau tafsir isyarah. Jadi berdasarkan pendapat Ali As-Sabuni ini, kita tahu bahwa tafsir al-ma'thur ini merupakan merupakan sumber penafsiran. Nah, jika dipahami bahwa tafsir bil ma'thur sebagai satu sumber penafsiran, maka kita akan menemukan istilah masadir asliyah dan masadir at-thanawiyah atau sumber primer dan sumber sekunder, ya. Jadi kata sumber sendiri berasal dari bahasa Arab, ya, merupakan pemahaman dari kata masdar dengan bentuk jamak masadir yang mempunyai arti asal dari segala sesuatu atau merujuk segala sesuatu, ya. Fahd Ar-Rumi memberikan sebuah definisi mengenai makna dari sumber, ya, yaitu sebagai berikut. Al-masdar merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sumber tafsir baik Al-Quran, Al-Hadis, qaul sahabat, atau bisa juga menunjukkan karya-karya ulama terdahulu yang dikutip dalam tafsir. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi atau bagian-bagian dari tafsir bil ma'thur. Ya, seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa tafsir bil ma'thur, ya, seperti tadi Alfa memaknakan masdar itu adalah sumber tafsir baik Al-Quran, Al-Hadis, qaul sahabat, atau juga menunjukkan karya-karya ulama atau tabi'in kita terdahulu. Nah, klasifikasi tafsir bil ma'thur ini juga terbagi sesuai dengan sumber-sumber tersebut. Yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, yaitu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, ya. Sebagaimana pemahaman kita bahwa jika ada suatu ayat, ya, maka jika kita ingin menafsirkan sesuatu ayat, maka yang pertama kita cari adalah ayat lain yang dapat menjelaskan itu, ya. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nah, setelah tidak ada jadi sebelum saya pindah ke klasifikasi kedua, ya, klasifikasi pertama, jadi ada kaidah Al-Quran yufasir ba'duhu ba'dan, ya. Ialah sebuah konsep yang oleh para ulama dikembangkan menjadi tafsir maudhu'i dan populer pada era modern dan kontemporer. Seperti Amin Al-Kulli bin Al-Syati, Abu Hayy Al-Farmawi, Hasan Hanafi, dan Fazlur Rahman. Jika diperhatikan lebih jauh, sebenarnya konsep ini berangkat dari asumsi ilmu munasabah, ya, atau relasi Al-Quran. Terdapat beberapa ayat yang menjadi legitimasi adanya relasi internal al-munasabah ad-dakhiliyah antara surat atau ayat dalam Al-Quran. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran bukan hanya berorientasikan hanya pada penjelasan, ya, atau syarah atau terjemah, tetapi juga pada kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh para ulama ulumul Quran dan ilmu usul fikih seperti mutlak muqayyad, nasikh mansukh, dan mujmal mubayyan.
Lalu berikutnya, jika kita tidak menemukan penafsiran itu atau tidak menemukan ayat yang dapat menjelaskan ayat yang ingin kita tafsirkan, maka kita mencarinya pada sumber kedua, yaitu hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi kedudukan hadis sendiri dalam ilmu tafsir itu sebagai al-bayan, ya, penjelas itu. Jadi kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran, ya, tidak diragukan lagi tentunya dan dapat diterima oleh semua pihak, ya. Jadi para ulama yang membagi fungsi-fungsi hadis dalam penafsiran Al-Quran. Jadi yang pertama, fungsi pertama bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Jadi yang ketiga, ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu bayan at-tasyri', memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Ya. Lalu yang terakhir, ya, dan ini menjadi masih ada polemik atau perdebatan di antara ulama, yaitu bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Jadi ada beberapa ulama yang tidak memasukkan bayan nasakh ini kepada fungsi hadis terhadap Al-Quran, ya, karena mereka berpendapat tidak mungkin Al-Quran, ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Quran tidak mungkin dinasakh dalam sebuah hadis dengan hadis. Tetapi insya Allah ada ayatnya nanti, ya, kita bahas. Jadi kalau ayatnya sendiri ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang bayan nasakh ini yang terkenal itu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, ya, lil walidaini wal aqrabin. Jadi kalau di Al-Qur'an, jadi sebelum kita meninggal, kita diperintahkan untuk meninggalkan wasiat kepada orang tua, ya, dan orang-orang terdekat kita. Nah, sementara dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa kita tidak lagi bisa kita tidak boleh meninggalkan wasiat kepada ahli waris, karena mereka sudah memiliki bagian-bagian dari warisan itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat warisan, ya, di surah Al-Nisa. Selanjutnya klasifikasi yang ketiga, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Jika suatu ayat tidak lagi kita temukan penafsirannya atau penjelasannya dalam Al-Quran atau sahabat, maka kita bisa, ya, mencari perkataan sahabat terkait ayat tersebut. Mengapa? Ya, karena sebagaimana kita ketahui, para sahabat inilah satu-satunya otoritas yang sangat dekat dengan Rasulullah dan selalu bergaul dengan beliau. Karena itu, otoritas penjelas sahabat tentang maksud dari Al-Quran dipandang sebagai pernyataan yang didasari pengetahuannya dari Rasulullah. Jadi hal ini kita ketahui sesuai dengan penjelasan Alimin Mesra sebagai berikut. Kredibilitas para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran didasarkan pada kenyataan bahwa mereka menerima penjelasan Al-Quran langsung dari Rasulullah. Lalu yang terakhir, ya, klasifikasi yang terakhir adalah, atau langkah terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in, ya. Penjelasan tabi'in digunakan sebagai sumber penyusunan Al-Quran dan masih digunakan untuk menafsirkan teks, ya. Mereka mendapat penjelasan dari para sahabat meskipun mereka bukan generasi sahabat yang mendapat tafsir dari sahabat dari Nabi secara pribadi atau langsung. Misalnya ada tabi'in yang menerima semua tafsir para sahabat. Jadi Rasulullah SAW berkata, saya membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali.
dari pembukaan Al-Fatihah sampai dengan penutupan. Saya berhenti pada setiap ayat untuk menanyakan kepadanya hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, itu yang dikatakan Ibnu Abbas. Lalu murid-murid Ibnu Abbas pun seperti itu. Ada Ibnu Mas'ud, ya tabi'in yang masyhur, ada juga Mujahid Ibnu Jabir, Atta bin Rabah dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ya, ini semua adalah para tabi'in ya, murid-murid dari Ibnu Abbas yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Kita masuk pada contoh ya. Kalau di makalah, Afwan saya belum memasukkan, tetapi saya mencari naskah ya, naskah yang saya masukkan ke dalam contoh ya. Contoh di dalam makalah saya saya mencari naskahnya di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi untuk contoh menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ya, ini banyak sekali sebenarnya kitab-kitab yang menggunakan Al-Quran yang menggunakan sumber tafsir atau pendekatan tafsir Ibnu Mas'ud ini yang terkenal itu At-Tabari ya, Ibnu Katsir, ada Al-Baghawi, terus As-Suyuti ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu contoh menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Saya ambil pada penafsiran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Untuk di dalam kitab Ibnu Katsir ya, bisa dilihat ini agak marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun ya la yabghiyan. Jadi bisa dilihat di sini ayatnya ya, marajal bahrain yaltaqiyan qala Ibnu Abbas ay arsalhuma ya. Di sini wa qauluhu yaltaqiyan qala Ibnu Zaid ay maknahuma ay yaltaqiya bima ja'ala bainahuma minal barzakh al-hajiz al-fasil bainahuma wal murad bi qawli. Jadi di sini selain itu ini ditafsirkan dengan surah ya, wa qaddamna al-kalam ala dzalika fi surah Al-Furqan ya ayat 53, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbu furatun wa hadza milkun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran jura ya. Jadi pengertian marajal bahrain yaltaqiyan ya, yaltaqiyan di sini ya, atau bahrain dua lautan ini dan memiliki batas ini diartikan juga ya, dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 53 ya, artinya itu wa huwa alladzi marajal bahraini ya, dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Yang ini tawar serta segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. Jadi ini salah satu contoh ya bagaimana Al-Qur'an ya yufassiru ba'duhu ba'dan. Lalu selanjutnya contoh yang berikutnya saya ambil menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Itu yang menafsirkan hadis dengan hadis Al-Quran dengan hadis itu saya ambil dari surah Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar ya. Jadi ayat pertama di sini kita bisa lihat, ini saya ambil dari
kitab tafsir At-Tabari ya. Jadi pada ayat pertama, inna a'tainaka ya Muhammad al-Kautsar ya. Jadi pengertian ayat pertama, inna a'tainaka al-Kautsar ya, yaqulu ta'ala dzikruhu inna a'tainaka ya Muhammad. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami memberikan kepadamu al-Kautsar ya. Nikmat yang banyak ya. Waqtalafa ahlu ta'wil fi makna Kautsar. Jadi ahlu ta'wil ya, ahli tafsir berbeda pendapat dengan makna al-Kautsar. Jadi kalau fakola ba'duhum, sebagian berkata huwa naharun, itu adalah telaga atau sungai yang ada di di surga ya, yang seperti kita tahu telaga Kautsar. Lalu At-Tabari mengutip beberapa hadis yang berpendapat bahwa Al-Kautsar ini artinya naharun ya. Jadi di rumah qala dzalika ya, haddatsani Yaqub qala sana Hashimun qala akhbarana Atha bin Sa'ibi an Maharibi ibn Titar an Ibni Umar annahu qala al-Kautsar nahrun fil jannah. Jadi mereka berkata, jadi Ibnu Umar berkata bahwa Al-Kautsar itu sungai di dalam surga. Hafatahu dhahabut wa fiddah yajri 'ala durri wal yaqut ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal ya. Lalu selain itu ada hadis lain yang menafsirkan ya, hadis lain yang mengartikan Al-Kautsar ini adalah sungai, yaitu dari Hadatsani Ibnu Hamid ya, sana Jarir an Atha an Mahari bin Kitar al-Bahili an Ibnu Umar ya. Jadi ini contoh ayat ya yang ditafsirkan dengan hadis. Lalu selanjutnya menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Saya mengambil ini dari tafsir Al-Baghawi ya, di surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq ayat pertama ya. Bisa dilihat di sini ya. Qauluhu azza wa jalla qul a'udzu birabbil falaq ya. Jadi arada bil falaq as-subh. Ya. Jadi arti qul a'udzu birabbil falaq artinya katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Jadi Jabir ibn Abdullah wal Hasan ya, dari sahabat itu berkata arada bil falaq as-subh ya. Di sini waktu fajar waktu fajar ketika subuh. Nah, sedangkan jadi yang berkata al-falaq as-subuh itu adalah Jabir ibn Abdullah, Al-Hasan, Sa'id bin Jabir, Mujahid, Qatadah ya, wa aktsarul mufassirin ya. Sedangkan Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas sendiri ya berkata bahwa al-falaq ini bermakna annahu sijnu fi jahannam ya, bahwa al-falaq itu adalah nama penjara di neraka jahanam. Ya, wa qala kalbin wadin fi jahannam ya, tempat juga di neraka. Wa qala dhahak yakni al-khalq atau penciptaan, wahia riwayatun al-Walidi an Ibni Abbas. Wal ula ma'ruf, dan yang pertama itu kalau ini kata Imam Al-Baghawi, wal ula al-ma'ruf, dan yang pertama itu ma'ruf atau masyhur ya, terkenal. Jadi perkataan tentang as-sijnu fi jahannam, al-falaq as-subh ya.
itu waktu fajar ya, itu yang masyhur. Lalu klasifikasi ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Saya ambil contoh juga masih dari tafsir At-Tabari dalam surah Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Jadi di sini wal adiyati dhabha itu kalau Ibnu Abbas wa Atha wa Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wal Qalbi ini dari jajaran tabi'in ya, selain Ibnu Abbas ya, Atha, Mujahid, Ikrimah, Hasan, Al-Qalbi, Qatadah ya, wal Muqatilan wa Abul Aliya wa ghairuhum. Jadi artinya al adiyati dhabha yal khail al adiyah fi sabilillah tadbahu. Jadi ini adalah kuda jantan yang terdengar suaranya ketika lari ya. Wadhabah sautu ajwafiha idza adat. Jadi dan wadhabah ya, dhabah itu adalah suara dari ajwafiha, dari langkah kakinya kuda ketika berlari. Jadi itu mungkin tadi contoh-contoh dari klasifikasi ya, dari sumber-sumber tafsir bil maksur. Selanjutnya kita beralih ke yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir bil maksur ya. Jadi seperti kita tahu tafsir bil maksur ya, terutama dalam bentuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran ya, menurut dan dengan hadis ya, menurut para mufasir adalah merupakan tafsir yang paling berkualitas dan paling tinggi nilainya. Ibnu Katsir sendiri berkata penafsiran yang paling bila ada orang yang bertanya tentang penafsiran yang paling baik, maka jawabannya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena pada sebagian ayat Al-Quran ada yang menjemal atau global, maka pada bagian lainnya ada uraian yang relatif kecil. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka kita berpegang pada sunnah Rasulullah SAW, karena sunnah sebagai penjelas dan pensyarah Al-Quran. Ya. Lalu ya, sedangkan tafsir Al-Quran dengan riwayat sahabat dan tabi'in ini sendiri ya, maka para ulama tidak sepakat. Jadi ada yang mengatakan tidak sepakat menerima ya sedikit saja kesahihannya karena mereka berpendapat masih ada cacat di dalamnya. Jadi menurut Az-Zahabi setidaknya ada 3 sebab ya, maksudnya cacat dan kelemahan yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in itu. Pertama, banyaknya tafsiran palsu yang dinisbatkan kepada mereka para sahabat dan tabi'in. Terus masuknya Israiliyat. Yang ketiga, dihapuskan sistem isnad sehingga tidak lagi diketahui dari siapa tafsiran itu diriwayatkan. Lalu di sini dijelaskan tafsir palsu terjadi antara lain adanya fanatisme golongan. Untuk memperkuat status golongannya, mereka membuat tafsir Al-Quran yang dinisbatkan kepada Nabi melalui para sahabat dekat mereka. Makanya itu tadi kenapa para ulama, sebagian ulama itu tidak begitu langsung mempercayai tafsir yang ayat yang ditafsirkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ya, golongan Syiah menisbatkan tafsir Al-Quran kepada Rasulullah melalui para imam ahli bait. Khawarij menisbatkannya kepada para sahabat mereka, dan begitu pula golongan As-Sunnah.
Jadi berdasarkan pembahasan kita ya, dapat diketahui beberapa kelebihan tafsir al-maksur juga sekaligus kelemahan-kelemahannya. Maka dapat dimengerti bahwa tafsir bil maksur ada yang sahih dan ada yang tidak sahih. Adapun yang sahih adalah tafsir yang berdasarkan periwayatan yang bersanad dan matan yang sahih dapat dipertanggungjawabkan dari sanad dari sanad ilmu hadis. Berdasarkan hal tersebut, ada ulama yang mengatakan bahwa semua penafsiran Al-Quran tidak boleh dilakukan kecuali dengan akal yang sahih dan nas yang sahih atau jelas. Baik, mungkin ini yang bisa saya paparkan ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itulah tadi pemaparan dari Saudari Mutia Hafiz terkait materi kita hari ini, tafsir bil ma'thur. Ya, tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar terkait apa pengertian dan kedudukan tafsir bil ma'thur itu dalam ilmu tafsir, kemudian bagaimana klasifikasi tafsir bil ma'thur itu, dan bagaimana contoh-contoh tafsir bil ma'thur. Terakhir, tadi dikemukakan terkait kelebihan dan kekurangan dari tafsir bil ma'thur itu sendiri. Ya, mungkin kita beralih pada sesi berikutnya, yakni sesi tanya-jawab. Sebelumnya kita akan mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian dijeda dengan sesi selawat yang akan dibawakan oleh salah seorang teman di antara kita. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk dari dua orang penanya. Pertama, kepada Saudara Muhammad Akmal Fauzan, kami persilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan, saran, kritikan terkait pembahasan kita pada hari ini. Ya, kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari moderator. Baik, ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai tentang otoritas keabsahan atau otoritas kesohihan, atau mungkin bisa disebut juga otoritas kemurnian daripada tafsir bil ma'sur. Katakanlah misalnya ayat-ayat yang ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Tentu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sebuah kalam yang diliputi dengan kebenaran, tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, apakah kemudian ketika ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat Al-Quran lainnya, itu sudah pasti 100% adalah sebuah kebenaran? Ataukah masih berpotensi ada kekeliruan di dalamnya? Itu yang pertama. Jadi ketika Al-Quran ditafsirkan bil ma'sur, ada beberapa tadi yang dijelaskan, Al-Quran dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan tabi'in. Yang saya pertanyakan ini khusus kepada ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran. Apakah penafsiran dengan model ini itu otoritas kemurniannya sama seperti kemurnian Al-Quran? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dijelaskan bahwa ada otoritas tertentu, yakni penafsiran kepada Nabi. Nabi menafsirkan ayat Al-Quran masuk dalam kategori bil ma'sur, ayat dengan ayat dengan hadis, kemudian sahabat dan tabi'in. Nah, yang ingin saya pertanyakan mengenai kategori sahabat dan tabi'in, karena kita ketahui bahwa sahabat dan tabi'in bukanlah manusia atau bukanlah seseorang yang maksum atau terbebas dari kesalahan. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa semua sahabat tentunya mulia dan masuk ke dalam surga, tapi bukan berarti terbebas daripada kesalahan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadikan sahabat dan tabiin ini juga masuk ke dalam porsi menafsirkan Al-Quran dengan bil ma'sur? Kenapa tidak hanya terbatas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang notabene-nya adalah orang yang
orang yang tidak mungkin ada kesalahan yang terlekat padanya. Kira-kira itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, baik Ustadz, kami konfirmasi terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya tadi terkait pertanyaan dari saudara Fauzan Akmal itu ada dua. Yang pertama terkait otoritas keabsahan atau kemurnian tafsir bil ma'thur. Nah, yang menjadi inti pertanyaan di sini, apakah ketika ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain sudah mencapai otoritas kemurniannya, sudah benar seperti itu Ustadz? Ya, kedua, penafsiran kepada Nabi masuk dengan bil ma'thur, begitu juga dengan sahabat dan tabi'in. Nah, yang menjadi inti pertanyaan di sini, sebagaimana sahabat dan tabi'in bukanlah orang yang maksum. Apa yang menjadikan sahabat dan tabi'in masuk dalam kategori boleh menyampaikan tafsir bil ma'thur? Kenapa bukan Nabi saja secara umum? Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Mungkin kepada Ustadz Lukman Saroji, kami persilahkan. Ya, pertama kedengaran di suara saya, moderator. Iya, sudah jelas sekali Ustadz. Ya, jadi mohon maaf ini agak bising di sini ya. Pertanyaan saya simpel. Tadi kan dikatakan bahwa tafsir yang paling sah atau yang paling sahih itu adalah metode dengan menggunakan bil ma'thur. Olehnya itu yang saya ingin tanyakan, menurut pendapat pemateri kita, bagaimana sebenarnya apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan timbulnya banyak metode tafsir yang lain? Kalau memang ini sudah asah, kenapa para ulama kita tidak menggunakan metode ini saja? Ya, kenapa harus muncul lagi metode-metode yang lain seperti birra'yi dan lain sebagainya? Ya, itu mungkin urgensinya sehingga muncul metode yang lain sementara ada yang lebih asah, ya ada yang lebih sahih. Ya, itu mungkin pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami konfirmasi kembali Ustadz terkait pertanyaannya. Tafsir yang paling sahih kan itu adalah tafsir bil ma'thur. Nah, bagaimana pendapat pemateri terkait penyebab timbulnya metode yang lain? Kenapa tidak satu metode tafsir bil ma'thur itu saja? Apa urgensinya? Ya, mungkin itu saja deh Ustadz. Ya, baik, langsung kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Saudari Hadra Kirana. Kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya pertanyaan saya tadi bagaimana dengan pertanyaan pertama tadi yang terkait dengan keabsahan atau kedudukannya tafsir bil maksur. Di sini saya hanya langsung menambahkan pertanyaannya saja, bagaimana cara memilih pendapat yang lebih terjih atau kuat ketika menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat atau menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Mungkin itu saja pertanyaan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya konfirmasi kembali terkait pertanyaan Saudara Hadra Kirana ini bersambung tadi tentang otoritas keabsahan terkait tafsir bil ma'thur itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian cara memilih pendapat yang lebih tarjih melalui pendapat para sahabat dan tabi'in? Ya, begitu, Dik. Ya. Baik, mungkin saya langsung share pertanyaan ini ke kolom chat. Untuk menunggu jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin kami persilahkan kepada teman-teman terlebih dahulu untuk menyanyikan atau tidak membawakan selawat, ya, membawakan selawat di sela-sela diskusi kita kali ini. Ya, kepada Saudara Effendi mungkin bisa. Iya, Ya, kami persilakan Ustadz, silakan. iya sebelum eh,
kita mendengarkan diskusi atau tanggapan daripada pertanyaan-pertanyaan dilontarkan daripada teman-teman. Alangkah indahnya kita bersolawat. Saya akan membawakan solawat yang berjudul Solawat Wan Nur. Wan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه فوق من الغيب مجرد حكمة بها الأمطرت في الخافقين سماؤه. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih. Ingat-ingat sudah kita sholawat, langsung moderator pimpin untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi, ya. Ya, misalkan sama-sama kali ini sudah sholawat, terima kasih. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke, lanjutkan. Ya, baiklah itu tadi selawat yang disampaikan oleh Saudara Effendi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Baik, mungkin kita masuk pada sesi jawaban pertanyaan terkait semua pertanyaan yang telah masuk dari teman-teman untuk saat ini. Mungkin kepada Saudari Mutia Hafiz sudah bisa untuk memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Bagaimana Ustazah? Iya, baik, kami persilahkan kepada Saudari Mutia Hafiz untuk menjawab pertanyaan. Ya. Mungkin saya menjawab dulu yang dari Ustazah Khadra ya, bagaimana menentukan ya terjemah yang rajih. Itu ya pertanyaannya. Jadi bagaimana, saya konfirmasi dulu bagaimana memilih, ya kan ada banyak terjemah, ada yang diterjemahkan oleh sahabat, ada juga terjemah yang diterjemahkan oleh tabi'in. Lalu bagaimana memilih terjemah yang rajih. Jadi untuk memilih terjemah yang rajih, tentunya kita sebelumnya harus memiliki dasar-dasar ilmu Al-Quran sendiri seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita ingin menafsirkan Al-Quran bukan hanya terbatas pada syarahnya saja, tetapi juga pada semua aspek keilmuan Al-Quran juga harus kita pahami dengan baik, seperti sababun nuzul, terus ilmu munasabah. Nah, sehingga ketika kita ingin menentukan mana penafsiran yang rajih itu, kita bisa bersandar pada ilmu-ilmu tadi.
Tentu saja juga selain itu, jika misalnya satu ayat banyak ditafsirkan dengan perkataan sahabat atau tabi'in, maka sebenarnya ilmu terkait ulumul hadis itu juga sangat penting kita pelajari, karena di situ kita bisa mengetahui, bisa mendeteksi mana hadis-hadis yang sahih dan mana hadis-hadis yang palsu seperti itu. Jadi memang ketika ingin memilih mana yang roji, dipastikan juga kita sudah memiliki dasar ilmu ya terkait ilmu tafsir, baik ilmu tafsir maupun ilmu Al-Quran atau ilmu hadis itu sendiri, agar kita bisa mengetahui mana periwayatan tafsir yang sahih. Itu mungkin jawaban saya. Ya, baik. Itulah tadi jawaban pertanyaan dari Saudari Hadra Kirana. Untuk itu kami minta respon dari Saudari penanya terkait jawaban yang disampaikan oleh pemateri. Baik, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih atas jawabannya tadi. Jadi ketika atau dalam pemilihan pendapat yang lebih kuat itu perlunya memiliki dasar ilmu, baik itu ilmu Al-Quran atau ilmu hadis. Kemudian sedikit dari saya, jadi apakah menurut makalah atau mungkin ada kaidah atau aturan yang melaksanakan ini, misal pendapat dari sahabat atau tabi'in mana yang lebih bisa diutamakan atau dari segi kemasyhuran ini? Mungkin itu saja sedikit dari Seperti saya. yang tadi di makalah saya ya, untuk para sahabat tentu saja kita tahu ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, 4 abadilah itulah ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas ya, Ibn Amru, nah Abdullah ibn Amru, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, terus apa lagi? Abdullah ibn Abbas ya, 4 abadilah itu tadi. Nah terus kalau dari tabiin tadi di makalah saya di sini disebutkan siswa ya, murid-murid dari Ibnu Abbas ya, ada Mujahid bin Jabbar, terus juga ada Qatadah ya, Qatadah, Ad-Dhahak yang banyak dinukil oleh para mufassir itu adalah Qatadah, Mujahid, terus ada Atha, dan juga tadi Ad-Dhahak ya, itu. Jadi kalau kita ingin melihat mana yang siapakah yang tabiin yang masyhur ya, diambil penafsirannya itu kita bisa lihat di kitab-kitab di naskah-naskah ya, di naskah-naskah tafsir para mufassir terdahulu seperti tadi di At-Tabari itu banyak sekali menukil dari perkataan tabi'in ya. Contohnya tadi ketika menafsirkan wal adiyati dhabaha ya, jadi di situ selain ada Ibnu Abbas sahabat, ada juga perkataannya Atha, Mujahid, Ikrimah, Hasan, Al-Kalabi, Qatadah ya. Terus di ayat yang lain ada menukil perkataannya Mujahid. Jadi itu mungkin ya para sahabat dan tabi'in yang masyhur dalam penafsiran Al-Quran. Iya, baik. Saya juga sudah melihat dalam makalah, sudah disebutkan dalam poin menafsirkan Al-Quran dan perkataan tadi, di situ disebutkan bahwa murid-muridnya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud adalah tabi'in yang termasyhur, tapi tidak ada yang disebutkan pada poin menafsirkan Al-Quran dengan perkataan sahabat. Mungkin itu termasuk saran sedikit dari saya.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudari Hadra Kirana. Bisa kita melihat bahwasanya sudah cukup menjawab dari pertanyaan Saudari Hadra Kirana, bahwasanya kita tidak bisa serta-merta hanya sekedar melihat dan meninjau secara umum terkait oh ini tarji, oh ini yang tidak tarji, tapi perlunya ada ilmu, keilmuan terkait hal-hal yang berkaitan tersebut untuk kemudian memilih dan mengambil langkah untuk tidak terjadinya kesalahan saat memilih riwayat-riwayat yang tarjih dan bisa dipakai menjadi suatu hujjah. Ya, baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Saudari Mutia Hafiz mungkin bisa dilanjut. Ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, pertanyaan selanjutnya saya jawab dari Ustaz Lukman ya. Bagaimana sebenarnya apa yang menyebabkan banyak metode-metode ya selain tafsir bil maksur. Kalau misalnya tafsir ini memang sudah dianggap paling sahih, kenapa perlu ada metode-metode yang lain? Jadi dalam sebuah jurnal ya dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Al-Ujair Abdullah Hujair dan Sanaki ya itu membahas terkait dengan metode tafsir. Jadi kalau di sini disebutkan lahirnya metode-metode tafsir tersebut disebabkan oleh tuntunan perkembangan masyarakat yang selalu dinamis. Katakan saja pada zaman Nabi dan sahabat, pada umumnya mereka adalah ahli bahasa Arab dan mengetahui secara baik latar belakang turunnya ayat, sebabun nuzul, serta mengalami secara langsung situasi dan kondisi ketika ayat-ayat Al-Quran turun. Dengan demikian mereka relatif dapat memahami ayat-ayat Al-Quran secara benar, tepat, dan akurat. Maka pada kenyataannya umat Islam pada saat itu tidak membutuhkan uraian terlalu rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan secara global saja. Itulah sebabnya Nabi tidak perlu memberikan tafsir yang mereka bertanya tentang pengertian satu ayat atau kata dari Al-Quran seperti lafal zulm pada surah Al-An'am. Ya. Jadi berdasarkan pernyataan atau kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kebutuhan umat Islam saat itu terpenuhi oleh penafsiran yang singkat atau global karena masih adanya Nabi Muhammad SAW sebagai ya sumber tafsir ya, yang pertama karena mereka tidak memerlukan penjelasan yang rinci dan mendalam. Ya. Jadi kondisi-kondisi setelah Islam mengalami perkembangan lebih luas sampai di luar Arab dan banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam, ya maka konsekuensi dari perkembangan ini membawa pengaruh terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan umat yang semakin kompleks dan beragam. Ya, kondisi ini merupakan pendorong lahirnya tafsir dengan metode-metode yang sudah kita pelajari. Gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab ya dari saya pribadi. Kenapa? Tentu saja yang pertama karena perkembangan zaman ya sehingga muncullah metode-metode tersebut dan yang berikutnya itu tentu saja untuk memudahkan ya orang-orang yang baru mau belajar, tentunya orang-orang yang ingin mempelajari Islam secara mendalam sehingga lahirlah metode-metode tafsir yang lain selain tafsir bil maksur dan tafsir Fiqh itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, baik. Kami kembalikan langsung kepada penanya. Bagaimana respon dan tanggapannya terkait jawabannya? Iya.
Alhamdulillah, terima kasih sudah sangat menjawab pertanyaan dari saya. Barakallah. Ya, baik. Itulah tadi diskusi terkait pertanyaan Saudara Lukman Saroji. Kenapa bukan cuma satu metode saja? Dan tadi dijelaskan oleh pemakala bahwasanya setiap apa yang terjadi pasti ada suatu sebab dan akibatnya. Nah, salah satunya ini mungkin karena perkembangan zaman, karena kita juga melihat, jangankan kita melihat perkembangan zaman yang sekarang, dulu saja itu para ulama-ulama itu mereka berlomba-lomba untuk berijtihad dan inilah bentuk ijtihad beliau sehingga menghasilkan banyak metode-metode yang sangat luar biasa dan sangat membantu kita untuk kalangan-kalangan yang datang kemudian. Dan ini tidak dipungkiri suatu saat nanti akan ada lagi metode-metode terbaru nantinya yang mungkin akan muncul dan kita ketahui seiring berjalannya dan berkembangnya ilmu pengetahuan. Ya, mungkin itu saja terkait pembahasan kita untuk pertanyaan Saudara Lukman Saroji. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ustazah Mutia, kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan Ustaz Akmal itu ada dua, Dek. Ada terkait dengan otoritas kesahihan dari tafsir bil maksur, misalnya bagaimana, apakah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu sudah mutlak sahih seperti itu ya, sehingga tidak membutuhkan lagi tidak membutuhkan lagi penafsiran yang lain. Jadi sebenarnya untuk tafsir khusus ya Al-Quran dengan Al-Quran sendiri ini, Ibnu Katsir tadi seperti yang sudah kita paparkan ya, Ibnu Katsir sendiri berkata bahwa tafsir yang terbaik ya, inilah salah satu kelebihan dari tafsir bil ma'sur yang ditafsirkan oleh Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Jadi Ibnu Katsir sendiri ya berkata bahwa yang paling bila ada orang yang bertanya tentang penafsiran yang paling baik, maka jawabannya adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Karena pada sebagian ayat Al-Quran ada yang mujmal, maka pada bagian lainnya ada uraian yang lebih rinci, ya, mubayyan. Nah, baru setelah itu, kita masuk ini Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti kita tahu juga dalam ilmu Quran ya, ulumul Quran itu memang ada ilmu munasabah ya. Jadi Al-Quran itu saling terhubung ya, satu dengan yang lainnya seperti itu. Jadi memang ketika kita ingin menafsirkan satu ayat, para ulama sendiri sering sekali mencarinya dulu di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena kenapa sahih? Karena Al-Quran itu tidak ada, karena menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu tidak ada, pasti tidak ada bohongnya begitu ya. Jadi kalau menafsirkan dengan Al-Quran berarti ayat yang kita gunakan menafsirkan ayat yang lain itu juga sebuah wahyu kan. Jadi tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Maka kenapa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu menempati posisi atau otoritas terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin itu dulu ya, saya kembalikan ke pemateri sebelum menjawab pertanyaan ke berikutnya. Iya, baik, kepada Saudara Fauzan Akmal, bagaimana tanggapannya terkait dengan pertama? Baik, terima kasih. Jadi yang kami tangkap dari yang kami pahami dari jawaban Ustazah Mutiah tadi adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran adalah sebuah tindakan yang sangat baik karena tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, tanggapan kami sebenarnya tingkat penasaran kami terletak pada pertanyaan ini.
Karena adakah kemudian kan Al-Quran, misalnya Al-Quran surah A ditafsirkan dengan surah B. Adakah kesalahan? Apakah ada kemungkinan kesalahan salah mencocokkan ayat? Atau misalnya, bagaimana Dik? Misalnya ayat Al-Baqarah ayat 35, kalau misalnya ditafsirkan dengan Al-Imran ayat 50. Tapi sebenarnya ini tidak ada keterkaitannya ini yang ayat berdua ini. Antara ayat yang Al-Baqarah tadi dengan Al-Imran tadi. Al-Qur'annya ayat Al-Qur'annya tidak ada yang salah, kita sepakat dengan itu, tapi kecocokan penafsirannya. Al-Qur'an ini yang menafsirkan ayat ini terjadi sebenarnya tidak cocok begitu. Adakah kasus seperti itu? Dan ketika adakah kasus seperti itu ataukah memang selama ini tidak ada seperti itu. Semua ayat ketika ditafsirkan dengan ayat yang lain itu pas, tidak ada kesalahan kecocokan, dan ketika ada apakah itu bisa dikatakan kesalahan penafsiran atau kesalahan penafsiran dalam tafsir bil ma'sur atau seperti apa? Itu tanggapan dari kami kira-kira. Ya, Baik. baik. Ya. Ya, langsung saya kembalikan kepada pemakala, Ustazah Mutia Hafiz. Jadi inti pertanyaannya, apakah kemungkinan ada kesalahan penukilan ayat dengan ayat itu sendiri atau menjelaskan ayat yang lain dengan ayat yang lain? Sepanjang saya belajar tafsir, ya mungkin belum banyak belajarnya, ya. Tapi kita tahu bahwa para ulama-ulama terdahulu pasti seperti Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir tidak beliau tidak sama misalnya kayak kita mau menafsirkan ayat baru cari ayat yang cocok dengan ayat ini. Tidak, ulama-ulama dulu itu sudah memahami Al-Qur'an seutuhnya, ya, sudah memahami Al-Qur'an dengan betul-betul pemahaman yang layak. Seperti tadi misalnya Ibnu Abbas, ya, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, itu beliau langsung menukil ayat bahwa sebelumnya kita sudah disebutkan dalam surah Al-Furqan tadi ayat 53 itu pada ayat wa huwa alladzi marajal bahraini hadza adbun furatun wa hadza ibnun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhun mahjura. Tidak mungkin Ibnu Abbas tiba-tiba menukil ayat ini, ya, tiba-tiba menukil ayat di surah Al-Furqan ketika menafsirkan marajal bahraini yaltaqiyan di surah Ar-Rahman. Padahal beliau padahal beliau tidak mengetahui bahwa ayat ini sebelumnya ada. Jadi untuk menafsirkan sebenarnya Al-Qur'an dengan Al-Qur'an sendiri, kita harus memahami Al-Qur'an itu seutuhnya. Ya, kalau mungkin kayak saya mungkin sekarang baru mau menafsirkan satu ayat, baru ku cari ayat yang berhubungan atau ayat yang cocok. Tapi kan ulama-ulama dulu tidak. Mereka sudah memahami Al-Qur'an seutuhnya, maka ketika mereka mau menafsirkan satu ayat pasti ini sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Dan ulama itu bukan cuma paham terjemah, mereka juga memahami isi kandungan, memahami makna baik secara bahasa, ya, maupun syarahnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, baik, langsung kami kembalikan kepada Saudara Fauzan Akmal, bagaimana? Terima kasih atas jawaban. Jadi yang saya tangkap adalah tidak ada kesalahan kecocokan dalam mencocokkan sebuah ayat, penafsiran ayat dengan ayat. Tadi dijelaskan juga para ulama sedemikian mendalamnya dalam keahliannya untuk menafsirkan ayat ini. Mungkin ini juga yang menjadi sebuah tanda bahwa kenapa tafsir bil ma'sur agak jarang kita dapati di era kontemporer seperti ini, karena memang sangat luar biasa dalam penyusunannya. Terima kasih atas jawaban yang pertama tadi. Ya, mungkin beralih kepada pertanyaan kedua, Ustazah Mutia. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ustaz Muhammad Fauzan Akmal, yaitu kenapa pendapat atau
penafsiran dari sahabat tabi'in ini masuk ke dalam klasifikasi tafsir bil ma'thur ya. Saya mencoba mencari ya, karena memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat terkait klasifikasi yang satu ini ya, karena itu tadi pasti akan ditemukan kecacatan pada periwayatan-periwayatan yang diriwayatkan oleh para sahabat ketika menafsirkan sebuah ayat seperti itu. Tapi mengapa akhirnya para ulama sebagian besar berpendapat bahwa tafsir sahabat dan tafsir tabi'in ini masuk ke dalam klasifikasi tafsir bil ma'thur ya. Jadi yang pertama kalau sahabat ya, pertama karena di sini saya menukil di jurnal yang berjudul Pendekatan dalam Tafsir bil Ma'thur, Tafsir bil Ra'i dan Tafsir al-Isyari oleh Muhammad Arsyad Nasution ya. Dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum IAIN. Jadi kalau di sini ya beliau menjelaskan bahwa kenapa sahabat? Karena sahabat ya mereka orang yang paling banyak mengetahui tentang Al-Quran atau pendapat tabi'in senior, karena mayoritas mereka menerima penafsiran Al-Quran dari sahabat. Jadi kalau dulu sahabat menerima langsung penafsiran Al-Quran dari Rasulullah, maka tabi'in itu pun sebenarnya langsung menerima penafsiran dari sahabat, tetapi tidak langsung, mereka melalui sahabat gitu. Jadi adapun alasan pendapat yang memasukkan pendapat sahabat sebagai tafsir bil ma'thur karena dijumpai kitab-kitab tafsir bil ma'thur seperti tafsir At-Tabari dan sebagainya tidak mencukupi dengan menyebutkan riwayat-riwayat dari Nabi atau sahabat saja, tetapi perlu memasukkan pendapat sahabat dalam tafsirnya. Di samping itu, para tabi'in banyak yang bergaul dengan sahabat, mempelajari ilmu-ilmu mereka dan banyak mengetahui hal ihwal Al-Quran dari mereka dibanding generasi berikutnya. Apalagi jika penafsiran itu menyangkut persoalan-persoalan metafisika yang berada di luar kemampuan mereka. Jadi seperti tadi juga dijelaskan di makalah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, ini dijelaskan di poin menafsirkan Al-Quran dengan perkataan tabi'in, saya membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali, dari pembukaan Al-Fatihah sampai dengan penutupan. Saya berhenti pada setiap ayat untuk menanyakan kepadanya hal-hal yang berkaitan dengannya. Artinya menafsirkan, ya Rasulullah menafsirkan langsung ayat-ayat tersebut kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas ini, murid-murid Ibnu Abbas ini ada Mujahid, ada Ibnu Mas'ud, ada Atta bin Rabah dan Ikrimah Maula. Nah, Ibnu Abbas, Ikrimah Maula Ibn Abbas ya. Jadi mereka juga menerima metode yang sama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengajarkan metode-metode itu kepada para murid-muridnya. Maka sehingga kita bisa dapati bahwa cara-cara ya metode-metode penafsiran Ibnu Abbas itu mirip-mirip dengan metode penafsiran murid-muridnya ya. Misalnya menafsirkan kata per kata tadi, misalnya di surah yang lain kita lihat. Misalnya di surah Al-Falaq tadi ya. Jadi Ibnu Abbas mengartikan satu kata Al-Falaq itu sebagai as-sijnu min jahannam. Lalu siswanya Ad-Dhahak, lalu ada perbedaan-perbedaan pengertian ya tentang Al-Falaq. Nah, caranya menafsirkan ini mirip-mirip seperti cara gurunya, yaitu menafsirkan kata per kata terdahulu. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Ya, baik.
Mungkin langsung saya kembalikan kepada Ustadz Fauzan Akmal terkait bagaimana tanggapan untuk pertanyaan dari jawaban Ustadz Mutia untuk pertanyaan kedua. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya kira saya memahami apa yang disampaikan oleh Ustazah Mutiah, yang mana yang menitik beratkan pada ada keahlian atau ada kedalaman ilmu yang dimiliki ulama-ulama terdahulu, yang kemudian mungkin itu menjadi kekhususan daripada ulama-ulama terdahulu tersebut atau para orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam. Sebenarnya saya bertanya seperti ini karena ada keresahan bahwa bagaimana yang menyampaikan, seolah-olah memiliki yang pertama itu golongan-golongan yang pertama tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para sahabat pendahulu tersebut, ada privilege tersendiri yang dimiliki oleh tabiin, sahabat dan lain sebagainya, yang mana di dalam pandangan kita yang memiliki kemaksuman hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari penjelasan oleh Ustazah Mutiah tadi sangat memberikan warna dalam pemikiran kita bahwa memang ulama-ulama terdahulu atau tabiin, golongan salaf, sahabat apalagi, memiliki kekhususan tersendiri dalam kedalaman ilmu, yang mana kedekatannya kepada sumber pengetahuan yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk dijadikan acuan. Kira-kira terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kita bisa melihat di sini bahwa pertanyaan terkait dari Saudara Muhammad Fauzan Akmal untuk otoritas keabsahan dan penafsiran kepada Nabi, di mana sahabat dan tabi'in pun masuk dalam kategori ini sebagai tafsir bil ma'thur. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang kami, khususnya saya juga sebagai moderator, saya melihat bahwa sebenarnya untuk keabsahan dan kemurnian tafsir bil ma'thur itu sendiri, kita tidak bisa secara serta-merta juga mengatakan bahwa ini salah. Kalau misalnya tafsir Al-Quran bil Al-Quran oleh ulama-ulama yang memiliki kadar kualitas keilmuan yang lebih tinggi jauh dari kita tidak bisa seolah-olah langsung, wah pendapatnya itu salah, pendapatnya yang ini yang lebih benar. Pendapatnya terkait penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, kitab ini yang lebih bagus dan kitab ini yang tidak. Namun, kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama dahulu itu, karena kebetulan saya juga pernah membaca dalam muqaddimahnya Ibnu Katsir itu sendiri, beliau menceritakan di situ banyak ulama-ulama yang ketika ditanya terkait suatu ayat Al-Quran yang beliau tidak tahu, mereka hanya diam. Mereka tidak serta-merta menjawab bahwa ini ayatnya, ini yang cocok dengan ayat ini yang cocok untuk pembahasan tentang ini, tidak. Tapi ketika mereka tidak memiliki ilmu terkait hal tersebut, mereka akan diam. Dan inilah bagaimana adab beliau menggambarkan ijtihad beliau yang sangat berhati-hati, ulama-ulama terdahulu dalam memastikan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan ijtihad yang benar. Dan ketika orang-orang atau ulama-ulama melakukan ijtihad itu di luar dari salah tidaknya, itu kita tidak bisa secara otoritas kita yang mengklaim bahwa itu salah, karena sejatinya yang mengetahui apa maksud dari ayat Al-Quran itu sendiri adalah Allah sendiri. Kita sebagai manusia yang mungkin tidak ada sedikit pun campur tangan tak terkait hal itu, kita hanya belajar untuk melihat bagaimana maksud dari kalam Tuhan ini untuk menjadi petunjuk bagi kita semua. Ya, mungkin kalau terkait penafsiran Al-Quran, penafsiran bil ma'thur yang dimana tabi'in dan sahabat pun masuk, kita bisa melihat, merujuk kembali pada apa sebenarnya tafsir bil ma'thur itu sendiri. Sebagaimana tafsir bil ma'thur juga disebut sebagai tafsir bil riwayah. Nah, secara tidak langsung mau tidak mau menjawab pertanyaan ini, berarti ada kesinambungan
dari periwayatan-periwayatan mulai dari Nabi, kemudian turun ke sahabat, kemudian turun kepada tabi'in. Makanya eh, tidak dipungkiri bahwa sahabat dan tabi'in pun masuk dalam kategori ini karena bersambung. Selama itu bersambung sesuai riwayat yang benar, maka berarti mungkin bisa kita kategorikan sebagai tafsir berriwayah. Ya, mungkin itu sedikit tanggapan dari terkait diskusi kita kali ini. Mungkin eh, ini cukup untuk eh, diskusi kita terkait tafsir bil ma'thur pada mata kuliah Mazahibut Tafsir wa Manahijuh. Untuk kemudian kami serahkan kepada Ustadz Irham Di sebagai closing dosen statement, closing statement mungkin ada Ya, pemakaran, baik. ada hambatan, ada halangan, ada rintangan dan seterusnya. Ya, mungkin sebelum dikembalikan kepada Ustadz, kami persilakan kepada pemateri untuk melakukan closing statement. Ya, Terima pada kasih Ustazah. terima kasih kepada moderator kita hari ini, Ustazah Fatona, Jazakillahu ahsanal jaza dan Khadijah. Alhamdulillah menambahkan memberikan tanggapan ya terkait dengan pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu kita hari ini, juga kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan tanggapan ya terkait dengan makalah hari ini. Dan saya Mungkin jaringannya Ustazah sedikit bermasalah. mohon maaf ya atas kekurangan dalam pemaparan materi, juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari saya, jazakumullah sanal jaza. Ya. Semoga ilmu kita hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita dan orang lain tentu saja. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami kembalikan kepada Al-Ustadz. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita menikmati majlis ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sembari berzikir kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair, wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah. Sebelum saya mulai, hmm, Abdan belum ada. Abdan saya lihat dari tadi belum on kamera. Apakah beliau? Oh, mantap nih. Wah, ini ya, Ya, saya dari tadi. spesial juga ada jadi semua aja nih. Ya, saya mengabsen melihat kehadiran saya langsung ya, yang tepat waktu, aktif kamera ya. Oh ya, ini bagus ini, ada aktif semua ini, mantap, alhamdulillah. Oke, oke, alhamdulillah. Sebelum kita lihat lebih lanjut, silahkan pemakalan minta tolong untuk di share slide makalahnya, ya, share slide makalahnya. Nah, makalahnya di share slide-nya ya, silakan ditampilkan slide makalahnya. Eh,
Sudah di share slide-nya. Oke. Bukan, bukan slide PowerPoint. Word. Ya. Sambil menunggu, ya, saya mau hari ini saja saya sampaikan karena ini sudah pertemuan keberapa ya. Word-nya di slide Word-nya bakal ditampilkan. Saya minta tolong, apalagi sudah pertemuan kesekian ini, eh, untuk betul-betul nanti mengaplikasikan KTI, KBBI, transliterasi, dan hal-hal yang lainnya. Karena saya lihat masih ada berulang, ya. Nah, nanti dipelajari baik-baik. Jangan lagi membahas teknis sekarang, ya. Kita fokus ke tema saja. Apalagi sisa 10 menit ini waktu saya. Oke, oke, oke. Melihat tampilan dari sampulnya ini juga belum ya, belum sesuai ke KTI ya. Nanti kita bicara KTI nanti. Tapi saya mau Anda perbaiki semua ya. Oke, lanjut. Mutia, apakah ada ulama eh, menganggap pendapat atau pandangan tadi itu tidak termasuk tafsir bil maksur, atau ulama sepakat semua ini termasuk tafsir bil maksur? Yang Anda tahu, Ustazah Mutia, bagaimana? Saya lihat tadi belum ada disampaikan. Iya, yang saya baca itu Ustaz, ada yang berpendapat, ada yang ulama yang tidak menerima tafsir bil maksur itu masuk ke dalam pendapat apa namanya, sahabat ya yang dan tabiin. Tabiin. Oke, tak usah dijawab. Nanti disimpangkan yang birro'i ya, bersama kami birro'i. Oh Jadi iya, ketika definisi birro'i harusnya juga dibahas di sini, tetapi oke lah nanti bagian dari revisi. Oke, itu nanti saya minta tolong supaya dibahas tabiin itu, kenapa ada yang kasih masuk atau tidak. Kalau sahabat semua sepakat. Kita lihat dulu asal muasal dan ontologi dari tafsir bil ma'thur. Eh, Kenapa sahabat ulama menyepakati bahwa itu termasuk tafsir bil ma'thur? Ya, kenapa? Oke, kenapa tabi'in tidak? Oke. Sahabat dikategorikan tafsir bil ma'thur. Tapi sebelumnya saya ingat ini, kemarin-kemarin suka terulang. Saya minta ke depannya tidak ada lagi yang mengatakan kelebihan dan kekurangan. Saya mau bahasanya diperhalus dan dikasih akurat, karena siapa kita yang menilai kekurangan ulama, atau kekurangan metodologi tafsir yang dibuat ulama? Siapa kita semua? Tidak peduli profesor, doktor, dibanding ilmu-ilmu mereka semua itu, At-Tabari, Ali Sabuni, dan seterusnya. Siapa kita, ya kan? Maka ganti dengan bahasa yang lebih bijak. Nah, keistimewaan dan keterbatasan. Ya, saya ulang, keistimewaan dan keterbatasan. Kalau kelebihan seakan-akan tidak baik, itu lebih, kurang juga lebih tidak baik lagi. Nah, tapi kalau keistimewaan, apa yang aspek yang menonjol, keterbatasan, ya itulah. Setiap orang punya keterbatasan. Nah, Anda juga ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, baru dalam berpasangan, ya, masing-masing kita punya kelebihan, kekurangan, ya itu kita anggap itu keterbatasan, ya mau dia apa begitu memang, ya kan? Nah, kenapa menikah paling ya ditahu misalkan, dan seterusnya. Oke, lanjut. Keistimewaan dan keterbatasan. Nah, kenapa? Karena tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu adalah wahyu. Tafsir Al-Quran dengan Rasul itu adalah wahyu. Nah, bagaimana dengan tafsir Al-Quran dengan sahabat, pendapat sahabat? Itu juga erat kaitannya dengan wahyu. Kenapa? Sahabat itu gurunya cuma satu. Ya, gurunya sahabat secara umum cuma satu, yaitu Rasul. Jadi pusat sentralnya Rasul. Kalau tabiin, gurunya tabiin sahabat, tapi sahabat kan jumlahnya banyak.
Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Ali, kan banyak sahabat, banyak. Oke. Tapi sahabat yang jumlahnya banyak, gurunya semua terpusat satu, cuma siapa? Cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak kita ungkiri, ada juga namanya nanti riwayat pendapat dari Sigor ke Kibar, ya kan? Sigor sahabat berguru kepada Kibar sahabat boleh saja, ya. Tetapi secara umum namanya sahabat. Nah, apa dikatakan sahabat? Yakin, beriman dan semasa dengan Rasul, ya kan? Berarti guru dengan Rasul, ya, guru dengan Rasul. Oke, lanjut, lanjut. Berarti sahabat juga berguru kepada Rasul dan dia dikategorikan sangat dekat dengan wahyu. Karena gurunya sahabat adalah Nabi, bisa dipastikan 99% ilmu sahabat itu dari Rasul. Contoh, kalau sahabat ditanya, ini Makkiyah atau Madaniyah? Turun di Mekah, turun di Madinah. Ya, oke. Pasti ilmu sahabat itu tahu, nggak tahu. Nah, ya, yang mengatakan Makkiyah Madaniyah itu bukan Nabi Muhammad loh. Ya, yang mengatakan Makkiyah Madaniyah bukan Muhammad. Yang mengutamakan, mengemukakan itu asbabun nuzul bukan Nabi Muhammad, sahabat, sahabat. Ya, yang menuliskan asbabun nuzul sahabat. Ya, ini ayatnya diturunkan di ini dan ini. Nah, karena sahabat adalah saksi sejarah. Karena sahabat, perkataan sahabat bisa menjadi hadis. Nah, sebelum saya lanjut, apakah dimengerti? Perkataan sahabat itu bisa menjadi hadis. Bukan tapi sebelumnya bukan hadis anu ya, hadis maukuf. Hadis maukuf kan itu pendapat sahabat, ya. Perkataan sahabat itu bisa menjadi hadis Nabi. Apakah ini dipaham atau tidak? Kalau tidak dipaham, saya jelaskan. Tapi kalau dipaham, saya lanjutkan. Dan dulu siapa ini? Coba Fauzan, mengerti gitu Fauzan? Kalau saya katakan ucapan sahabat itu bisa dianggap hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami Bagaimana Ustaz. Ustaz Fauzan? Mengerti atau tidak itu? Dimengerti Ustaz. Apa contohnya? Bagaimana Misalnya penjelasannya? misalnya ketika ada hadis yang mengatakan seorang sahabat melihat Nabi melakukan ini, tapi sahabat yang mengucapkan tetapi Ah, bersandar oke, kepada oke. Nabi. Bagus, bagus. Sudah paham, bagus. Berarti hadis, ucapan kauli sahabat itu bisa menjadi hadis fi'li Nabi. Ya, hadis fi'li Nabi. Oke? Betul. Aku melihat Nabi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya bersedekap ketika sholat. Bukan Nabi kan mengucapkan itu, sahabat. Aku melihat Nabi ketika bertakbir sejajar dengan ini. Telapak tangannya. Ada mengatakan telinga, ada mengatakan bahu, dada, dan seterusnya. Itu kan satu. Berarti itu, makanya kalau begitu, ucapan ucapan sahabat itu identik dengan wahyu. Makanya dikategorikan bil maksur juga. Atau identiknya dengan sesuatu yang bersumber dari wahyu atau kebenaran. Nah, kalau tabiin, sudah anu lagi, sudah beda-beda itu kalau tabiin, ya, antara satu dengan lainnya. Oke, oke. Di makalah ini Ustazah Mutia ada Ya, tadi contoh kita tafsir atau beri. Ya mungkin baru itu ya, karena kita akan 2 kali kita mengirim. Ada di makalah di sini atau enggak ada ya, di PowerPoint saja ya. di PowerPoint, Eh, Ustaz. PowerPoint atau beri. Ditampilkan. Ya coba. Saya langsung mau di anu saja, atau beri saja, PDF-nya atau beri. Ke PDF-nya Oh, atau beri. Eh, Ibnu Jarir. Ustazah Mutia, atau beri itu bil masur atau bil ra'yi? bil maksur, Ustaz. Bil maksur. Maksur, ya, Oke. masyhurnya bil maksur. Berarti ada yang mengatakan atau beri juga bil ra'yi. Ya. Tanpa Ustaz.
Ih, Anda bilang Karena masyhurnya. Atau sepakat. Ijma. Ya kan kalau masyhur berarti tidak sepakat. Nah, ah, sekarang buktikan Ustazah Mutia bahwa Anda katakan tafsir ini bil maksur, buktikan. Saya mau surah yang paling pendek saja, Al-Kautsar. Tadi Anda sempat Anda anukan. Surah Al-Kautsar. Contoh saja sampelnya. Buktikan bahwa kita tafsir ini adalah bil maksur atau jangan-jangan bil ro'yi. Nah, buktikan. itu Al-Kautsar deh, kita Apa Ustaz. apa pembuktiannya? Jadi di ayat pertama inna atayna kal kautsar. Jadi ulama waktalaf ahlu ta'wil fi makna kautsar. Jadi para ulama itu berbeda pendapat Bukan, tafsir ya. belum penjelasannya begitu. Begini, begini. Begini. Sekarang saya jelaskan ya. Nah, di satu kemarin mungkin Anda sudah pelajari semua, baik Anda dari Mesir, di UIN maupun di UIN Alauddin maupun di luar kota Makassar, Anda sudah tahu itu bil masur. Sekarang kita dalami dan kita buktikan. Dan ini saya mau eh, yang saya berikan contoh ini besok-besok bisa Anda aplikasikan, ya, karena sudah ada di kitabnya. Oke. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab tafsir itu bil maksur atau kemarin tahlili atau nanti itu bil ro'i atau kedepannya bahwa ini tafsir fikih, tafsir ilmi, kita harus buktikan masing-masing ada cara pembuktiannya. Surah Al-Kautsar ini berapa halaman dia jelaskan dalam tafsir At-Tabari, Ustazah Mutia? Berapa halaman? Sampai habis. 2, 3, 4. Satu. Kurang lebih 23 Ustaz. 23 halaman. Oke, lanjut. 23 halaman. Nah, oke. Ini kalau ada satu surah yang pendek atau cuma 3 ayat ini, kita ambillah 3 ayat. Kalau satu surah kan banyak ya. Kalau satu surah itu relatif. Seperti Al-Baqarah Ya, 200 lebih. Ya kan? Ali Imran pas 200. Coba lihat. 3 ayat saja. Tetapi jumlah penafsiran halamannya itu 23 halaman. Ya, 23 halaman. Belum itu berapa baris dan berapa isinya. Ya kan? Oke. Ini kita cicil dengan yang kemarin. Ini adalah contoh penafsiran yang tahlili. Ini contoh penafsiran yang tahlili. Cuma 3 ayat. Al-Kautsar ini kalau dalam mushaf satu baris, satu dua baris saja, ya, maka penjelasannya sampai ratusan baris atau puluhan halaman. Ini menunjukkan sebuah tahlili. Kalau mukoron tak baliknya. Coba lihat Al-Jalalain, ya kan? Ah, oke. Misalkan satu lembar itu ada beberapa surah di juz Ammah, tetapi penjelasannya ya tidak lari 1 halaman, ya kan? Beberapa surah atau beberapa ayat, tapi penjelasannya cuma 1 halaman atau bahkan cuma satu kata. Itu perbedaannya secara teknis antara tahlili dengan muqarrar. Nah, sekarang bil maksur. Coba kita lihat mulai dari pertama. Makanya Anda harus adanya langkah-langkahnya. Harus tahu dulu kitab yang kita ambil langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika langkah pertama, apa langkah pertama, Mutia? Ketika At-Tabari menafsirkan sebuah surah, apa langkah pertamanya? hadis Hmm. Ustaz. Kalau di sini Tunggu. Belum. Langkah pertama, lihat paling atas. Tafsiru menunjukkan nama suratul Kautsar menyebutkan nama surah. nama surah. Satu. Yang kedua, baru menukilkan Bismillah. Ayat. Ya. Bismillah dulu ya. Oke. Baru ayatnya. Tapi ada ciri khasnya dia. Al-qaulu fit ta'wili. Nah, nah,
Ustazah Mutia sudah tahu tidak perbedaan atau persamaan takwil dengan tafsir? Sudah tahu persamaan dengan tafsir dengan takwil? Menurut Mutia, tafsir dengan takwil sama atau beda? Atau beda atau sama? Menurut Mutia, tafsir dengan takwil sama atau beda? Itu Sama al-qaulu Ustaz. fi ta'wil Sama Ustaz. waqtalafa Karena ahlul ta'wil. Apa? Sama atau beda? Sama. sama. Karena Sama. tafsir kan banyak maknanya, termasuk itu takwil. Ah, oke. Ulama beda pendapat. Ada yang membedakan seperti Imam An-Naisaburi, tapi ada juga yang menyamakan. Nah, kalau versi At-Tabari itu menyamakan, ya. Takwil yang dimaksud takwil tafsir tonji, tafsir takwil tonji. Walaupun ada ulama kalau takwil itu khusus makna batin, makna isyarinya. Tapi ada yang mengatakan sama. Kalau At-Tabari sama, ya. Jadi kalau kita mengkaji sebuah kita tahu dulu istilahnya, pengistilahan ulama tersebut. Baru kita enak mengkaji, baru kita lihat. Yaqulu ta'ala, oke, inna inna atainahu ya Muhammad. Coba lihat. Langsung ada inna atainaka ya Muhammad. Ini apa ini? Kan Anda katakan tadi kan langsung hadis. Tapi ini tidak. Inna atainaka ya Muhammad al-Kautsarah. Ini apa ini kemudian? Ini apa? Ini apa? Tafsir Ini bukan hadis. Ya kan? Ustaz, bukan. Apa Pak Deng kalau bukan hadis? Tabi'in, sahabat atau apa? Apa? Ini adalah sisi tafsir birro'inya. Tafsir At-Tabari. Ya, birro'inya. Oke, terkadang juga dan sering terulang itu bahkan yakulu, akulu, kultu, 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 akulu dalam kitab At-Tabari. Ya, oke. Berarti kita lihat sudah berapa baris kita bahas tafsir surah Al-Kautsar, menamakan Al-Kautsar itu termasuk penamaan surah Al-Kautsar itu termasuk atau apa bil maksur. Baris-baris satu dua baris dua baris tiga inna ataina itu bil maksur. Tetapi yaqulu ta'ala inna atainahu ya Muhammad satu baris ini bil ra'yi. Nah, tapi sudah 3 banding 1 ya. Jadi 3 baris bil maksur, 1 baris bil ra'yi. Jadi 3 banding 1. Belum. Kemudian waqtalafa. Oke, belum. Wa qala ba'duhum. Oke, ini ini ahlu takwil berarti umum. Bisa saja ini termasuk birra'yi, pendapat-pendapat ba'duhum, ya. Berarti sudah 2 baris birra'yi. Tapi ada haddatsani Yakub 3 baris, haddatsana Ibnu Humaid berapa baris? Ya kan? Berarti cuma 2 baris, 3 baris penjelasan birro'inya, tetapi 10 baris, 20 baris, bahkan lebih lagi penafsiran birro'inya. Riwayat-riwayat haddasananya semua. Ya, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan itu adalah bil ma'sur. Haddatsani Yakub. Ini pendapat apa ini? Yang ini haddatsani Yakub. Ini riwayat apa ini Mutia? Pendapat apa? Sahabat. Sahabat karena Ibnu Umar. Bagus. Haddatsana Ibnu Humaid, ujungnya juga Ibnu Umar. Berarti sahabat. Nah, Ya. haddatsana Abu Quraib dibawanya lagi dan seterusnya. Berarti kalau begitu termasuk bil ma'sur semua. Berarti cuma 2 atau 3 tadi ya yang apa? Birro'i dibawanya semua bil ma'sur. Nah, belum halaman kedua. Halaman kedua terus bahkan ada Ibnu Abbas, ya kan? Ada juga Mujahid, ada Waki, ada lagi siapa? Aisyah. Berarti sahabat semua. Sahabat berarti bil ma'sur semua. Di halaman pertama cuma 2-3 baris bil ra'i, selebihnya 15 baris itu bil maksur. Di halaman kedua 0 bil ra'i dan 100% bil maksur. Mungkin di halaman ketiga juga 100% bil maksur. Nah,
Begitu cara menentukan ini bil maksud atau bil ra'i, melihat aspek dominasi antara periwayatan satu dengan lainnya. Itu mulai deh. Lewat mi 8 menit karena kita na batasi bela sampai 9.50 ji. Ini lewat mi 8 menit. Mohon maaf ini ketua kelas. Saya kasih lewat ini 8 menit. Adapun yang lainnya, temukan sendiri bagaimana cara Anda. Begitu Sambalu. Sudah mi deh.